Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Aiden sudah mengambil keputusan untuk masa depan putrinya, dan Anaya pun harus menerima keputusan ayahnya dengan lapang dada. Hari ini, Anaya dan kedua orang tuanya akan kembali ke Indonesia. "Kamu sudah siap?" tanya Aiden kepada putrinya yang sejak tadi diam. Taksi yang akan mengantarkan mereka menuju bandara sudah siap sejak tadi, akan tetapi putrinya seolah enggan untuk beranjak. "Dad, aku..." "Jangan diteruskan," potong Aiden dengan cepat, lalu mengangkat tas dan koper mereka menuju lobi rumah sakit. Gwen menggandeng tangan putrinya mengikuti Aiden dari belakang. "Mam, aku takut," lirih Anaya. "Sayang, kamu harus bisa melawan rasa takutmu itu. Jika kamu terus merasa takut, kapan kamu bisa menghadapi dunia yang kejam ini?" ucap Gwen memberikan semangat untuk putrinya. Anaya terdiam membenarkan perkataan ibunya. Jika dirinya terus menjadi pengecut seperti ini, maka ia selamanya akan menjadi seorang pengecut. Anaya menarik nafas panjang guna menenangkan pikiran dan juga hatinya. Sementara itu, di Indonesia, tepatnya di rumah mewah keluarga Clark, seluruh penghuni rumah tersebut sedang heboh karena sedang menyiapkan penyambutan Anaya. "Kalian tahu ini adalah mujizat nyata dari Tuhan. Aku pernah berpikir jika Anaya akan..." JJ tidak melanjutkan perkataannya. Ia menghela nafas kasar dan kedua matanya berkaca-kaca, tidak menyangka jika cucu kesayangannya masih diberikan umur panjang. "Mam, sudah, jangan menangis. Hari ini Anaya sudah berangkat dari Amerika. Ini adalah hari bahagia kita, jadi jangan ada yang bersedih," ucap Sander kepada istrinya. "Baiklah, anggap saja ini adalah tangis bahagiaku," jawab JJ, lalu memeluk suaminya dengan erat. Setelah menempuh perjalanan belasan jam, akhirnya Anaya dan kedua orang tuanya sampai di Indonesia. Sepertinya gadis itu mengalami jet lag karena sejak tadi memegangi kepalanya. "Anaya, kamu baik-baik saja?" tanya Gwen panik. "Kepalaku sangat sakit, Mam," jawab Anaya dengan lirih. "Dedi, apakah kita bisa ke rumah sakit terdekat?" Gwen bertanya kepada suaminya yang berjalan di belakangnya sambil mendorong troli koper. Aiden meninggalkan trolinya. Ia segera memegangi pundak putrinya, lalu membawa putrinya duduk di kursi yang tidak jauh dari sana. "Ambilkan obatnya, Mam," Aiden memberikan perintah kepada istrinya. Iya, Gwen segera mengambil obat putrinya yang ada di dalam tasnya, lalu memberikan kepada Anaya agar segera diminum oleh putrinya itu. "Sepertinya kita terlalu buru-buru pulang ke Indonesia," ucap Gwen penuh sesal. "Aku baik-baik saja, Mam. Mungkin hanya jet lag," jawab Anaya yang kini bersandar di pundak ayahnya. "Kita pergi ke rumah sakit terdekat untuk memeriksakan keadaanmu," ucap Aiden lalu menggendong putrinya, sedangkan Gwen mendorong troli koper mereka. "Dad, aku baik-baik saja," ucap Anaya yang ada di gendongan sang ayah. "Baik apanya? Lihatlah, wajahmu terlihat sangat pucat." Aiden sangat cemas dengan kesehatan putrinya. Ia menggendong Anaya sampai di lobi bandara tersebut. Nathan dan Ansel yang ditugaskan untuk menjemput keluarga kecil Aiden pun terkejut saat melihat Aiden tergesa menggendong Anaya. "Apa yang terjadi?" Nathan segera membuka pintu mobil bagian belakang, sedangkan Ansel membantu Gwen untuk memasukkan beberapa koper ke dalam bagasi mobil. "Kita ke rumah sakit terdekat, Otan." Aiden tidak menjawab pertanyaan saudara kembarnya.
Baiklah, jawab Nathan setelah semua orang sudah masuk dan duduk di dalam mobil. Kondisi Anaya baik-baik saja setelah diperiksa oleh dokter. Gadis cantik itu hanya kelelahan karena menempuh perjalanan belasan jam. Anaya dan keluarganya pun melanjutkan perjalanan menuju rumah utama keluarga Clark. "Kenapa kita ke rumah Oma dan Opa?" tanya Anaya bingung. "Karena ada kejutan untukmu, sayang," jawab Nathan yang menyetir mobil. "Benarkah?" tanya Anaya berbinar merasa sangat bahagia. "Iya," jawab Ansel yang duduk di jok depan samping Nathan yang mengemudi mobil. Anaya bertepuk tangan kecil dan tersenyum bahagia. Aiden dan Gwen memeluk Anaya bersamaan. Sebenarnya ia masih merasa sakit kepala, akan tetapi ia berusaha untuk menahannya karena tidak ingin membuat orang di sekitarnya cemas. Kebahagiaan yang dirasakan oleh keluarga Clark saat melihat kedatangan Anaya, tangis haru dan bahagia pun pecah. Begitu pula dengan Anaya, merasa sangat bahagia, sedih bercampur menjadi satu. Satu persatu keluarganya ia peluk dengan penuh kehangatan dan penuh haru. "Terima kasih atas kejutan yang kalian berikan," ucap Anaya dengan air mata yang mengalir deras membasahi pipi. "Sama-sama sayang, ini bukanlah hal yang besar, ini hal kecil yang kami tunjukkan karena kami semua menyayangimu," jawab JJ lalu mengelus pucuk kepala cucunya dengan penuh kelembutan. Anaya menjadi sangat terharu, kemudian segera memeluk JJ dengan erat, menumpahkan tangisnya di sana. Beberapa hari telah berlalu. Anaya sudah kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa, serta melanjutkan pengobatannya di Jakarta. Akan tetapi, rasa trauma atas pembulian yang pernah ia rasakan membuat dirinya menjadi gadis yang introvert. Ia melanjutkan pendidikannya dengan jalur homeschooling, serta menjalani beberapa les di rumah juga, termasuk les vokal. Tentu saja keinginannya untuk menjadi seorang penyanyi terkenal tetap tidak pupus. "Anaya, kamu tidak ingin menemui temanmu?" tanya Gwen kepada putrinya yang sedang memainkan piano. "Teman yang mana?" tanya Anaya tanpa mengalihkan pada pandangannya dari tuts-tuts piano yang sedang ia mainkan. "Kamu tidak mengingatnya?" tanya Gwen lagi. "No, aku tidak mempunyai teman sama sekali. Mereka tidak ada yang tulus berteman denganku," ucap Anaya dengan suara yang datar. "Kamu semakin mahir bermain piano. Bersiaplah karena guru les vokalmu sebentar lagi akan tiba." Gwen mengalihkan pembicaraan, lalu segera beranjak dari sana menuju ruangan suaminya. Anaya menghentikan gerakan tangannya, lalu menoleh menatap punggung ibunya yang semakin menjauh dari pandangannya. "Aku benar kan jika mereka tidak ada yang tulus kepadaku saat mengetahui kekuranganku," gumam Anaya, lalu segera bersiap untuk menyambut guru lesnya. Gwen mengadukan keluh kesahnya kepada suaminya. "Untuk sementara biarkan Anaya sendiri, dia butuh waktu, hatinya saat ini masih terluka begitu dalam," ucap Aiden kepada istrinya. "Tapi Dad," "Mam," tegas Aiden tidak ingin dibantah. "Baiklah," jawab Gwen pasrah. "Jangan terlalu cemas," ucap Aiden. Gwen mengangguk sebagai jawaban. "Lalu bagaimana dengan kabar Ica?" tanya Gwen. "Dia sudah resmi masuk fakultas kedokteran," jawab Aiden. "Dedi tetap membiayai pendidikannya?" tanya Gwen lagi, menatap suaminya yang duduk penuh wibawa di balik meja kerjanya. "Ya, sesuai janjiku yang akan membiayainya sampai sarjana." Gwen mengangguk dan tersenyum tipis.